The best performance by Alrejo Repeat Party Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Langsung saja, ini anggota kelompok kami. Oke, tahukah kalian apa itu bencana dan bencana alam? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam ataupun non-alam, dan ataupun faktor manusia itu sendiri. Dan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Selanjutnya, jenis-jenis dan karakteristik bencana alam. Di sini yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif atau aktivitas gunung berapi. Yang kedua adalah letusan gunung api, merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi atau bahaya letusan gunung berapi tersebut berupa awan panas, lontaran material, hujan abu atau lava, bahkan gas beracun. Selanjutnya adalah tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan. Di sini tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Selanjutnya adalah tanah longsor. Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan yang batuan tersebut menurun dari ketinggian atau keluar dari lereng akibat terganggunya kestabilan tanah. Berikutnya banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau wilayah yang volume airnya semakin meningkat. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar. Jadi ada banjir biasa atau banjir yang normal, ada juga banjir bandang. Itu yang volume airnya bisa tiba-tiba naik. Selanjutnya, kebakaran adalah situasi di mana bangunan pada suatu tempat seperti rumah atau permukaan atau pabrik, bahkan ataupun semua gedung-gedung yang dilahap oleh api, dan itu menimbulkan korban ataupun kerugian. Selanjutnya, angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba yang membentuk suatu pusaran angin seperti angin tornado seperti itu. Dan itu akan menghilang dalam waktu singkat 3-5 menit. Selanjutnya, gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang timbul karena efek terjadinya siklon tropis di antara wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Kemudian abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Jadi tanah-tanah di pantai itu terkikis oleh abrasi itu tadi. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut.
Dan terakhir adalah kekeringan, adalah ketersediaan air yang di bawah kebutuhan air itu menurun, atau air di kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomian di lingkungan itu sangat minim, dan itu disebabkan oleh tidak adanya hujan turun. Atau bisa jadi ketika hujan dan tidak ada tanaman-tanaman yang bisa menyimpan air hujan tersebut. Nah, dan itu menimbulkan kekeringan di kemudian ketika saat musim kemarau. Selanjutnya adalah siklus penanggulangan bencana. Di sini ada dua. Yang pertama, legislasi. Legislasi yaitu pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yaitu produk hukum di bawahnya antara lain peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kepala-kepala badan, serta peraturan daerah. Dan itu yang akan menangani atau menanggulangi bencana yang sudah tertulis dalam undang-undang. Dan yang kedua ada kelembagaan. Di sini secara formal Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB merupakan focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat. Dari sisi non-formal dan forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Di nasional atau Planas yang terdiri unsur masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi, serta media dan lembaga internasional. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Langsung saja, siklus manajemen bencana. Siklus manajemen bencana meliputi beberapa tahapan-tahapan, yaitu tahapan yang pertama sebelum terjadi bencana, yaitu dengan pencegahan atau kegiatan yang lebih dititik beratkan pada upaya penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan mengurangi resiko bencana. Yang selanjutnya mitigasi atau upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan bencana, misal pembuatan tanggul, sabodam, check dam, breakwater, dan rehabilitas serta normalisasi saluran. Dan selanjutnya kesiapsiagaan, yaitu kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan kepada masyarakat, petugas di lapangan maupun operator pemerintah. Di samping itu perlu dilatih keterampilan dan kemahiran serta kewaspadaan masyarakat. Dan tahapan kedua, yaitu waktu bencana sedang terjadi atau masih terjadi, yaitu dengan peringatan dini atau kegiatan yang memberikan tanda atau isyarat terjadinya bencana pada kesempatan pertama dan paling awal. Selanjutnya penyelamatan dan pencarian, yaitu kegiatan yang meliputi pemberian pertolongan dan bantuan kepada penduduk yang mengalami bencana. Dan selanjutnya pengungsian, yaitu kegiatan memindahkan penduduk yang sehat, luka ringan, dan luka berat ke tempat pengungsian atau mengevakuasi ke lebih aman dan terlindungi dari resiko dan ancaman bencana. Dan selanjutnya tahapan ketiga, yaitu sesudah bencana terjadi. Sesudah bencana terjadi yaitu dengan penyantunan dan pelayanan.
suatu kegiatan pemberian pertolongan kepada para pengungsi untuk tempat tinggal sementara, makan, pakaian, dan kesehatan. Dan selanjutnya konsolidasi, yaitu kegiatan untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh petugas dan masyarakat dalam tanggap darurat. Dan yang terakhir rekonstruksi, yaitu kegiatan untuk membangun kembali berbagai yang diakibatkan oleh bencana secara lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Langsung saja ke bab selanjutnya, kelembagaan penanggulangan bencana. Yang pertama, Kementerian Sosial memiliki wewenang dalam memberikan bantuan, misalnya bantuan bencana alam, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial bagi penyandang masalah kesehatan sosial. Dan yang kedua, Palang Merah Indonesia atau bisa disebut PMI merupakan organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang nasional kemanusiaan, dalam bidang sosial kemanusiaan. PMI berkewajiban memberikan pertolongan dan bantuan pada fase darurat kepada yang membutuhkan secara profesional dengan memprioritaskan kaum rentan seperti ibu hamil atau menyusui, anak-anak, dan manula. Dan yang ketiga, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau bisa disebut BNPB merupakan sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden dengan penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari sebelum, pada saat, dan setelah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan, dan pemulihan. Yang keempat, Badan SAR Nasional atau Basarnas adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Selanjutnya yang kelima, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau bisa disebut BMKG merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Dan selanjutnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau bisa disebut PVMBG mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Baik, yang selanjutnya adalah penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Yang pertama adalah penanggulangan bencana alam melalui edukasi. Untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana alam, edukasi penanggulangan kebencanaan perlu dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan kebencanaan. Dengan begitu, masyarakat memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat. Pendidikan kebencanaan dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan formal dan informal. Yang kedua adalah penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya setempat yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. UU Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan kearifan lokal sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara
secara lestari. Terdapat contoh penanggulangan bencana alam dalam kearifan lokal, yaitu yang pertama adalah nyapu gunung di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing. Yang kedua adalah kearifan suku Mentawai di Sumatera Barat dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga adalah Semong dalam cerita rakyat Aceh. Kemudian yang ketiga adalah penanggulangan bencana alam melalui pemanfaatan teknologi modern. Pemanfaatan teknologi modern dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat menyelamatkan nyawa dan membantu mencegah kerusakan lingkungan. Contohnya antara lain adalah modifikasi cuaca yang telah sering diharapkan untuk penanggulangan bencana asap kebakaran lahan dan hutan di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gelombang tsunami. Kemudian adalah isu mengenai penanggulangan bencana alam dan karakteristiknya. Saat ini Indonesia mengalami musim kemarau. Wilayah yang berdampak kekeringan panjang kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Mengenai hal ini, pemerintah memberikan bantuan dengan pemberian air ke wilayah yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Jika masalah kekeringan ini berdampak secara terus-menerus, maka akan menimbulkan problematika. Contohnya, hasil tanam petani seperti kebutuhan pokok akan mengalami gagal panen. Seharusnya, selain upaya dari pemerintah, masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya reboisasi, karena dengan reboisasi maka ketika hujan, pohon atau tanaman-tanaman besar dapat menyimpan air untuk persiapan kemarau panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.